Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 4 November 2024. Hari ini gereja memperingati Santo Carlos Borromeus, uskup dan pengaku iman. Lahir di Rocca da Rona, tanggal 2 Oktober 1538. Ia masih keponakan dari Pius keempat. Paus Pius yang keempat yang memerintah pada tahun 1499 sampai 1565. Ia lahir pada saat setelah reformasi Protestan. Tuhan menggerakkan dia untuk membantu Paus dalam usahanya menangkal segala sepak terjang para penganut Protestan. Pada usia yang masih muda, yakni 22 tahun, ia diangkat menjadi kardinal oleh pamannya, yakni Paus Pius yang keempat. Ia menjabat sebagai sekretaris negara dan menjadi orang terkuat di Kuria Roma. Setelah kakaknya meninggal, ia memutuskan untuk retret khusus. Dan kemudian ia memilih hidup sebagai seorang imam. Ia sangat sederhana, berdoa berjam-jam, dan menjalani mati raga yang keras. Ia peduli kepada orang-orang miskin dan pelayanannya ke tempat-tempat yang terpencil. Ia sebagai seorang yang termasuk punya peran penting dalam Konsili Trento. Ia berusaha keras agar hasil Konsili Trento sungguh diterapkan dalam gereja. Ia meminta kepada Paus agar dibebas tugaskan dari Kuria Roma untuk lebih fokus di keuskupannya, yakni keuskupan Milano. Meskipun masih muda, ia sungguh-sungguh tanggap zaman. Situasi gereja kurang menguntungkan. Hidup keagamaan merosot. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak bisa membuat tanda salib. Gereja-gereja sepi, bahkan beralih menjadi toko, tempat pesta, dan mal. Para imam tidak bisa berkhotbah dengan baik karena tidak terdidik. Maka ia mengambil keputusan untuk membaharui gereja. Ia bekerja keras untuk membaharui keuskupannya. Namun tidak mudah. Banyak orang yang menentangnya. Ia sendiri memberi teladan bagaimana seorang biarawan dan imam dengan semangat doa, rajin mengaku dosa, berpuasa, dan hidup sederhana.
Ia mengunjungi paroki-paroki dan rapat dengan para pastor, mengajar agama dan berkhotbah. Ia akhirnya mendidik anak-anak dalam keagamaan, mendirikan sekolah-sekolah minggu, membuka seminar-seminari untuk menggembleng para calon imam. Itulah model seminari pertama. Pelan-pelan usahanya berhasil dan menyalakan api semangat Kristiani di hati umat dan mulai mengenal Kristus lagi. Ketika Milan diserang wabah sampar yang ganas, ia menjadikan tempat tinggalnya sebagai rumah sakit. Ia sendiri melayani sebagai perawat dan pembimbing rohani para pasien. Ia juga masih menangani tugas-tugas yang berat lainnya, mengadakan kunjungan ke wilayah-wilayah, dan juga memperhatikan kehidupan umat. Gereja yang dirusak akibat reformasi Protestan dan timbulnya bid'ah-bid'ah menjadi tantangannya. Akhirnya ia pelan-pelan berhasil memberikan kehidupan hidup penggereja bagi umat yang imannya lemah. Meskipun banyak biarawati yang menentangnya, ia tetap berusaha. Bahkan pernah akan dibunuh oleh pembunuh bayaran. Namun ia selamat dan dianggap sebagai penyelamat kota Milano. Namun karena kesehatannya yang kurang menguntungkan, akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir di Milano tanggal 3 November 1584. Kita bersyukur atas orang kudus ini yang sungguh-sungguh memberikan hidup bagi gereja tanpa memperhitungkan nyawanya atau hidupnya. Bacaan pertama Ekaristi pagi ini dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1-4. Paulus menegaskan agar umat melengkapi sukacita dan mengenakan senjata cinta kasih. Hendaknya umat sehati sepikir untuk melengkapi sukacita itu. Pada Injil Lukas bab 14 ayat 12-14, Yesus mengajak kalau mengundang orang-orang, janganlah mengundang orang-orang kaya, melainkan undanglah orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, yang tidak mampu membalasnya. Namun Allah akan membalas kalian dan kalian akan berbahagia. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang sungguh kita terima lewat orang-orang kudusnya. Kita diajak untuk terus bersuka cita
dengan sehati, sepikir bersama orang-orang kudus dan Yesus Kristus. Sukacita yang dilengkapi dengan perasaan sepikir, dengan senjata cinta kasih, maka kita akan benar-benar mendapatkan kasih karunia orang, kasih karunia Tuhan. Kita utamakan kepentingan sesama sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan kita diingatkan apabila kita bertindak, janganlah mengharapkan mendapatkan balasannya. Biarlah yang membalas Tuhan sendiri. Pertanyaan untuk kita renungkan. Motivasi apa yang kita buat ketika kita bertindak? Apakah kita mengharapkan balasan ataukah kita benar-benar tulus sehingga nanti Allah yang akan membalasnya? Pepatah Latin mengatakan, janganlah kita bertindak do udes. Saya memberi agar engkau memberi. Tetapi biarlah kita memberi sebagai wujud dari cinta kasih Allah sendiri. Semoga semangat Yesus Kristus yang rela wafat demi keselamatan kita menjadi pegangan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tanamkan semangat untuk berbagi tanpa mengharapkan balasan kepada kami, agar kami mendapatkan balasan bukan dari sesama, tetapi dari-Mu yang akan membalas kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Doronglah kami untuk seperti Yesus Putra-Mu yang mencintai tanpa pamrih, tanpa batas, dan mencintai untuk selama-lamanya. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah. Semoga mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang sedang ekonomi, berikanlah keberhasilan dalam usahanya, agar mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus-menerus mengusahakan pola hidup sehat, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit dan bahaya. Kalau kita sehat, keluarga akan sehat, dan kita pancarkan kasih Allah lewat kesehatan. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam rangka membantu gereja dalam membagikan rahmat Allah dan menghadirkan kerajaan. Semoga dengan doa-doa kita, dengan tenaga dan karya-karya kita, serta dengan dana, gereja semakin mampu melayani orang-orang kecil seperti Santo Carlos Borromeus. Terima kasih untuk semua sumbangan panjenengan yang mendukung karya misi MSF
lewat amplop-amplop misi. Hari ini akan dikumpulkan jadi satu dan akan dikirim ke kongregasi MSF. Semoga dana yang dikumpulkan benar-benar berguna untuk para misionaris dan untuk umat yang dilayaninya. Hari Sabtu dan Minggu tanggal 9 dan 10 kita kedatangan tamu yang akan menggalang dana untuk pembangunan kapel. Saya undang umat untuk terlibat dengan cara mempersiapkan dana yang akan dimasukkan dalam amplop yang dibagi pada saat Ekaristi Sabtu dan Minggu. Semoga bantuan kita berguna untuk paroki yang membutuhkan. Saya yakin kita yang dipercaya diberi anugerah oleh Tuhan, biarlah menyalurkan rahmat itu kepada sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.